Selamat pagi. Kita akan menyambung kuliah dan ini mungkin kuliah yang terakhir di semester fisika dasar di semester ini. Kita akan membahas mengenai arus dan resistansi. Jika ada sebuah penghantar yang diberikan beda tegangan, kemudian di penghantar itu mengalir arus, contohnya adalah mengalir muatan dari sini dan muatan itu mengalir. Banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu itu yang disebut dengan arus. Jadi arus melambangkan I adalah muatan yang mengalir persatuan waktu. Satuan dari arus adalah ampere. Dan ada lagi sifat dari penghantar tersebut adalah dia sifatnya menahan muatan yang ingin mengalir. Kemudian kita kenal dengan nama hambatan atau bahasa itunya adalah resistansi. Jadi penghantar ini mempunyai suatu sifat yang menahan supaya muatan tidak mudah untuk mengalir. Semakin besar sifat itu, dia nilai R-nya, nilai hambatannya semakin besar. Dan dilambangkan dengan nama R, itu resistansi. Resistansi adalah perbandingan antara beda potensial dibagi dengan arus yang mengalir. Kalau arusnya beda potensialnya besar, sedangkan arus yang mengalir kecil, maka pada penghantar tersebut hambatannya besar. Dan berlaku sebaliknya, jika potensial yang diberikan pada kawat penghantar itu besar dan arus yang mengalir juga besar, maka hambatannya pada penghantar itu kecil. Jadi R sama dengan beda potensial dibagi dengan arus yang mengalir. Dan satuan untuk resistansi atau hambatan atau kita kenal nama nanti resistor adalah ohm. Lambangnya sebagai itu omega besar. Resistansi adalah merupakan sifat suatu bahan. Nilai resistansi dari suatu bahan ini bergantung pada dimensi atau ukuran dan bentuk dari bahan tersebut dengan persamaan seperti ini, bahwa resistansi suatu bahan itu berbanding lurus dengan panjang dari penghantar dan berbanding terbalik dengan luasan dari penghantar tersebut. Sedangkan rho adalah sifat intrinsik dari bahan, yaitu merupakan resistivitas dari bahan tersebut, R ini. Satuannya adalah ohm meter. Dan si resistansi atau hambatan suatu bahan ini juga bergantung pada suhu. Dan nilainya akan semakin bertambah jika suhunya bertambah dengan persamaan sebagai berikut. Yang sebenarnya yang bergantung adalah resistivitas dari bahan tersebut. Tapi kadang persamaan ini ditulis dalam bentuk R sama dengan R pada suhu tertentu, 1 ditambah alfa perubahan suhunya. Di mana alfa adalah satuan yang per derajat Celcius. Hukum Ohm adalah menyatakan bahwa beda potensial sebanding dengan arus yang mengalir. Semakin besar beda potensial, maka arus yang mengalir juga harus semakin besar. Nah, untuk dia punya tetapan keseimbangan adalah nilai resistan dari penghantar tersebut. Ternyata jika F ini besar, V ini besar, dan I-nya ternyata kecil, maka bahan tersebut mempunyai resistansi yang besar. Daya listrik adalah perubahan energi persatuan waktu yang mengalir pada suatu penghantar. Diberikan oleh P sama dengan I dikali dengan L. Dengan V-nya. Arus dan tegangannya. Dan bentuk-bentuknya ini bisa banyak ya. Ada juga I kuadrat kali R. Ada juga P kuadrat per R. Nah, contoh soalnya nanti kita akan bahas. Sekarang kita bicara mengenai rangkaian arus searah. Sekarang kita bicara pada suatu rangkaian yang isinya hanya resistor saja. Yaitu pertama adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua.
hukum Kirchhoff mengenai arus dan hukum Kirchhoff mengenai tegangan yang dikenal dengan KCL dan KVL. Kirchhoff KCL, Kirchhoff Current Law, yaitu sigma I sama dengan 0, berarti arus yang memasuki suatu titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar. Contohnya seperti ini, jika ini arus yang masuk, maka dia akan sama dengan arus yang keluar di sini. Dan ini yang aksen-aksen tempat keluar ini titik percabangannya. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jika dijumlahkan, maka dia akan jadi 0 karena arahnya berbeda. Dan hukum kedua adalah KVL, Kirchhoff Voltage Law. Jumlah kenaikan tegangan dan penurunan tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Sigma E adalah kenaikan tegangan, sedangkan penurunan tegangan adalah I kali R. Ini harus sama dalam satu rangkaian tertutup. Setelah itu kita bicara mengenai rangkaian seri dan paralel dari suatu penghantar, satu konduktor. Di sini penghantar ya pada satu resistor. Nah, di sini resistornya kita susun sebagai seri seperti ini. R1, R2, R3, maka tegangannya berbeda tapi arus yang mengalir pada rangkaian ini harus sama. R1 arus pada R1, arus pada R2, arus pada R3 itu sama besar semuanya, tapi tegangannya bisa berbeda sesuai dengan nilai hambatannya tersebut. Maka hambatan penggantinya adalah R1 ditambah R2 dan ditambah R3. Ini adalah pembuktiannya. Kemudian rangkaian paralel yang gambarnya seperti ini, R1, R2, R3 disusun paralel, maka arus yang masuk berbeda. Pada setiap resistor itu berbeda-beda, tapi tegangan pada R1, R2, R3 itu sama besar. Maka tegangan penggantinya untuk paralel adalah sep per R sama dengan R1, sep per R1 ditambah sep per R2 ditambah sep per R3. Ini adalah beberapa contoh soal. Kita akan coba mengerjakan salah satu soal di sini. Kita yang nomor 1 dulu ya. Saya ambil 2 nomor. Di sini yang bagian atas, ketiga tegangan sebesar 100 volt diberikan pada kabel yang panjangnya 25 meter dan jari-jari 1 mm, ternyata arus yang mengalir sebesar 11 ampere. Hitunglah resistivitas dari kabel tersebut. Di soal ini kita disuruh menghitung berapa nilai rho-nya. Ingat persamaannya bahwa kita kerjakan di bawah sini yang nomor 1, bahwa V sama dengan I dikali R, dimana sehingga kita dapatkan R sama dengan V dibagi dengan I. V-nya adalah 100 volt, sedangkan arus yang mengalir adalah 11 ampere. Kita hitung 11 bagi 100 bagi 11 sekitar 9,1 ohm. Kemudian kita ingat kembali bahwa R ini sama dengan rho L per A. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan rho sama dengan R dikali A dibagi panjang kawat. Nah, tugas kita mencari A-nya. Berapa luasnya jika diameternya ternyata jari-jari si penapang 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Otomatis A-nya karena kawat itu penampangnya berbentuk lingkaran, maka di sini pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14, sedangkan R-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, jadi 3,14 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah A-nya. Sedangkan L-nya ada 25 meter. Tinggal kita masukkan. R-nya adalah 9,1 dikali dengan luasnya 3,14 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan panjangnya 25 meter.
Kita gunakan kalkulator untuk menghitung itu. Dapatnya di sini adalah 1,143 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Berarti ini nilai dari resistivitas bahan tersebut. Nomor 2, hitung batang silikon berbentuk silinder. Silinder berarti penampangnya lingkarannya. Mempunyai diameter atau sini panjangnya 1 cm dan jari-jari 2 mm. Berapakah arus yang mengalir ketika terjadi beda potensial antara 120 volt? Resistivitas silikon adalah 2200 ohm meter. Kita kerjakan nomor 2 di sini. Nomor 2, panjangnya 1, L-nya adalah panjang kawat adalah 1 cm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh, di sini salah ya. Nomor 1 ini pangkatnya pangkat 3, ini pangkat 6. Berarti di sini pangkat 6 juga. Dia punya jari-jari 2 mm. Jari-jari si kawat ini 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dari sini kita bisa menentukan A. A-nya adalah pi R kuadrat. Jadi 3,14 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan 3,14 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 16, 5, 12 kali 10 pangkat min 6 atau 1,256 kali 10 pangkat min 5. Jari-jarinya. Kemudian berapakah arus yang mengalir ketika tegangannya diberikan itu? Berarti kita menghitung R-nya dulu. R-nya sama dengan rho L per A. Rho untuk kawat silikon adalah 2200 ohm meter. 2200 ohm meter dikali L-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Ininya 1,256 kali 10 pangkat min 5. Ini menjadi dengan ini sisa jadi 10 pangkat 3. Kita gunakan kalkulator. Kalkulator 2200 dikali 1 dikali 1000 dibagi 1,256. Dapatnya juta ya, 1,7. Dapatnya 1,7 kali 10 pangkat 6 ohm. Maka arus yang mengalir kita bisa hitung 120, maka arus yang mengalir sama dengan V dibagi dengan R. V-nya 120 volt dibagi dengan 1,7 kali 10 pangkat 6. Kecil sekali ya, nanti Anda hitung. Ini contoh soalnya. Sekarang kita beralih pada seri paralel. Kita akan cari contoh soal mengenai seri paralel. Dua resistor identik. Saya akan cari satu soal ini. Dua resistor identik dengan hambatan berarti R1, R2-nya sama nilainya. R1 sama dengan R2 sama-sama nilainya 2 ohm. Tentukanlah arus mengalir ketika di seri dan paralel. Kita bicara seri dulu ya. Seri berarti begini. Ini sumber tegangannya 10 volt, di sini R1, di sini R2. Karena ini seri maka hambatan penggantinya R totalnya atau ini adalah R1 ditambah R2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Maka arus yang mengalir sama dengan V per I. 10 dibagi 4 atau 2,5
ampere. Ini yang bagiannya. Sekarang kalau disusun secara paralel. Kalau ini disusun secara paralel, gambarnya seperti ini. Ini R1, ini R1, ini R2. Ini R1, ini R2. Disusun begini. Oke. Nah, ini seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Makanya seper 2 ditambah seper 2 atau 2/2 sama dengan 1, maka R paralelnya 1. Maka arus yang mengalir sama dengan V per R paralel. Ini 10, ini 1. Berarti 10 ampere. Nah, seperti ini. Soal-soal mengenai ini. Kita cukupkan, nanti akan memberikan video tambahan lagi mengenai penyelesaian soal-soalnya.